Tapi ada syarat dan ketentuan, jadi bagian akhir dari materi ini ada syarat-syaratnya. Maka di sini disebutkan lilladzina amanu, hanya orang beriman saja yang bisa menjadikannya hudan wa syifa. Hudan wa syifa. Sementara walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun wa huwa 'alaihim 'ama. Adapun orang-orang yang tidak beriman itu, di telinga mereka itu ada waqr, ada hajiz, ada penghalang, sehingga mereka tidak mendengar ayat Al-Qur'an dengan baik, tidak mendengar petunjuk itu. Wa huwa 'alaihim 'ama, bahkan mereka itu buta. Ya, buta, tidak bisa melihat kebenaran itu. Ya, hudan wa syifa. Ulaika, baik. Maka di sini kita perhatikan di hudan wa syifa, huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Nanti kita akan bahas juga hudan ini sebagai petunjuk, ya, dan sebagai syifa. Mungkin di bab yang pertama tentang hudan itu sendiri, petunjuk itu kan berarti kan kita harus tahu, harus mengerti rambu-rambunya, kita harus memahami apa instruksinya, kita harus memahami petunjuknya maknanya apa, sehingga kita harus paham dengan apa yang dikandung oleh Al-Quran. Kalau nggak paham berarti ya kita nggak bisa menjadikannya sebagai petunjuk. Mungkin baru sekadar buku atau kitab bacaan saja. Meskipun secara bacaan pun juga ada efeknya bagi kita, ada pengaruhnya bagi kita. Baik. Nah, oleh karena itu, ya hendaknya kita perhatikan di sisi hudan itu yang pertama sebagai petunjuk itu, dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat 185 ini, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, pada bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Pada bulan Ramadan itulah Al-Qur'an diturunkan. Ini untuk pertama kalinya Al-Qur'an turun di bulan Ramadan itu adalah turun sekaligus ke langit dunia, ke langit yang terdekat dengan kita semuanya. Jadi ini turun sekaligus, unzila. Adapun turunnya Al-Quran sebagaimana kita fahami dan kita ketahui, berangsur-angsur bertahap kepada Rasulullah SAW selama lebih dari 22 tahun. Itu turun berangsur-angsurnya dari langit dunia. Nah, dari lauh mahfuz, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, turun sekaligus ke sama'id dunia, ke langit terdekat dengan kita, langit dunia, itu total sempurna sebagaimana yang kita baca sekarang ini ke langit dunia. Ini untuk apa? Hudal linnas. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa Al-Quran ini sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Bukan hanya yang beriman saja, tapi orang yang tidak beriman pun bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Gitu. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, juga bayyinat sebagai penjelas-penjelas, sebagai bukti-bukti kebenaran yang menjadi mengenai petunjuk itu, hudal linnas wa bayyinatin minal huda, sebagai penjelasan atau bukti-bukti mengenai petunjuk itu, wal furqan juga pembeda, pemisah antara yang hak dan yang batil, antara kebenaran dan kebatilan. Jadi sebenarnya Al-Quran ini adalah hudal linnas, sebagai petunjuk untuk seluruh manusia. Akan tetapi yang mengambilnya sebagai petunjuk itu ternyata bukan seluruh manusia, tapi al-muttaqin saja, hamba-hamba beriman yang bertakwa. Maka ditegaskan di permulaan surah Al-Baqarah itu, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi yang bisa istifadah, bisa mengambil faidah, bisa mengambil manfaat dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk itu hanya orang-orang yang bertakwa saja. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk jalan kita, petunjuk perjalanan kehidupan kita. Kita memahami rambu-rambunya, memahami petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami
kandungan Al-Quran, jangan seperti yang disindir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 78 ini, wa minhum, dan di antara mereka, ini sebenarnya dalam konteks Bani Israel, orang-orang Yahudi atau juga Nasrani, mereka itu ummiyun. Di antara mereka itu ada yang ummiyun. Mereka buta huruf. Ummiyun, bahkan bukan hanya buta huruf, mereka tidak memahami tidak memahami tulisan gitu ya. La ya'lamunal kitaba illa amani. Mereka tidak memahami kitab, tidak mengetahui kitab Taurat dalam konteks Bani Israel itu, kecuali illa amani, kecuali hanya sebatas angan-angan saja. Wa inhum illa yadhunnun. Sehingga mereka itu hanya menduga-duga. Jadi ya mengira-ngira saja, menduga-duga saja. Jadi tidak tahu pasti isinya apa. Nah, ini harusnya dari ayat wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniyya wa inhum illa yadhunnun, ini hendaknya menyadarkan kita betapa pentingnya memahami kandungan Al-Qur'an. Karena dengan memahami kandungannya berarti kita bisa menjadikannya sebagai petunjuk. Jangan seperti mereka kaum dari umat sebelumnya yang tidak mengerti, tidak memahami kandungan dari kitab yang diturunkan kepada mereka. Dan kita bisa jadi sama dengan mereka ketika kita tidak memahami kandungan Al-Quran. Karena yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sebenarnya ya informasi, berita, wejangan, nasihat, dan kritik untuk kita semuanya. Jadi meskipun yang diceritakan itu umat lain, bukan kita, tetapi sesungguhnya hendaknya kita merasakan kita tuh seperti mereka, atau menjadi informasi agar kita tidak terjerumus mengikuti mereka. Jadi bukan berarti kemudian tidak ada hubungan dengan kita. Semua ayat dalam Al-Quran itu kaitannya dengan kita. Tadi kan hudal lil muttaqin tadi. Maka jangan sekali-kali kita menganggap, ini ayat bukan untuk saya. Saya nggak masuk dalam kelompok ini. Boleh jadi ada sifat-sifat, ada sikap-sikap, ada akhlak, ada perilaku yang mungkin mengikuti mereka atau menyerupai mereka. Na'udzubillah min dzalik. Mereka yang sesat itu ya. Jadi semoga Allah hindarkan kita dari itu semuanya. Nah, oleh karena itu, hendaknya kita bisa memahami kandungan Al-Quran. Nah, selain petunjuk juga di surah Yunus ayat 57 yang juga ada kaitannya dengan syifa dan penyembuh tadi adalah ada beberapa fungsi dari Al-Quran. Disebutkan di surah Yunus ayat 57 ini, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, seluruh manusia, qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Sesungguhnya telah datang kepada kalian mau'idhah dari Tuhan kalian, dari Rabb kalian. Mau'idhah itu boleh dibilang wejangan ya, wejangan atau pengingat yang menyebutkan bagaimana perilaku buruk yang dimiliki oleh mereka. Jadi teguran dari apa yang dilakukan. Jadi mau'idhah itu teguran atas perbuatan yang tidak baik. Mau'idhatum mir rabbikum. Wa syifa'ul lima fis sudur. Ia juga Al-Qur'an itu yang Allah turunkan ini juga sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Ya, ini bisa ada misalnya ada syirik, ada sombong, ada ujub, ada keraguan-raguan, ada kebodohan, semuanya penyakit-penyakit yang ada di dalam dada kita, di hati kita itu disembuhkan oleh Al-Qur'an, disembuhkan oleh Al-Qur'an. Juga termasuk juga nanti hal-hal yang berkaitan dengan gangguan-gangguan kejiwaan itu juga disembuhkan dengan Al-Quran. Bisa bentuknya mungkin dengan semata bacaan yang nanti akan memberikan pengaruh positif pada diri kita. Bisa juga bentuk yang lainnya adalah bentuk pemahaman kita sehingga mengubah pola pikir kita. Itu sebenarnya yang lebih tegasnya lagi ketika kita bisa memanfaatkan fasilitas yang disebutkan di surah An-Nahl tadi itu, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kita masih normal, bisa mendengarkan, bisa melihat dan bisa punya mata hati, maka targetnya yang diharapkan dari kita itu memanfaatkan perangkat-perangkat tadi itu untuk memahami kandungan Al-Quran sehingga kita bisa mengambil berbagai pelajaran sehingga kita lebih hidup dan sehat
dalam segala hal. Karena dalam jiwa orang yang sakit tentu mengakibatkan dirinya sakit juga, maka perlu kita benahi dulu, kita sehatkan jiwa kita, sehatkan ruh kita, maka raga kita, fisik kita, jasad kita pun insya Allah akan ikut sehat juga. Belum lagi pengaruh-pengaruh dari luar, musuh-musuh kita, yang baik yang kelihatan atau nggak kelihatan, yang mengancam keselamatan kita semuanya. Dan itu bisa dengan Al-Quran yang menyelamatkan dan menghindarkan kita dari berbagai bahaya tersebut. Jadi, syifa'ul lima fis sudur. Lebih dari itu, Al-Quran ini adalah wahudan wa rahmatul lil mu'minin. Sebagai petunjuk dan rahmat. Sebagai bentuk petunjuk dan rahmat. Ada kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi syifa'ul lima fis suduri wahudan wa rahmatul lil mu'minin ini khusus untuk yang beriman saja. Ada syifa, ada hudan, dan ada rahmah. Apakah kita sudah menjadikannya sebagai syifa? Apakah kita bisa mengambil manfaat dari Al-Quran sebagai syifa? Apakah kita sudah mengambilnya sebagai petunjuk hudan? Atau kita merasakan rahmatnya? Nah, ini perlu kita ingatkan diri kita. Jangan-jangan kita memang menjaga jarak untuk tidak menjadikan Al-Quran sebagai syifa, hudan, dan rahmah. Gitu. Ya mungkin ya banyak mungkin orang yang lebih percaya kepada selain Al-Quran. Nah, ini perlu kita benahi akidah kita, bagaimana mengembalikan keyakinan bahwa Al-Quran adalah syifa. Nanti akan jelaskan lagi, syifanya bukan hanya sekedar syifa lima fis sudur, tapi juga syifa untuk jasad kita, badan kita semuanya. Baik. Nah, di sini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan tentang ayat tadi itu. Disebutkan di sini, ada terjemahnya ya, mungkin nanti bisa baca terjemahnya. Fahuwa, Al-Quran itu syifa'ul lil qulubi min da'il jahli. Al-Quran itu sebagai syifa bagi hati dari penyakit bodoh. Jadi Al-Quran adalah syifa penyembuh bagi hati, syifa'ul lil qulubi, dari penyakit bodoh, dan selain itu juga sebagai penyembuh bagi penyakit syak dan raib. Syak itu ya, syak itu keraguan-raguan, raib juga ragu-ragu. Jadi dalam hati kita mungkin ada keraguan-raguan, kita nggak yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan misalnya. Nah, itu harusnya kita bisa mengambil Al-Quran, syifa dari Al-Quran itu bisa sembuh. Falam yunzilillahu subhanahu minas sama'i syifaan qattu a'am wala anfa wala a'zam wala asra'u fi izalati da'i minal Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan suatu penyembuh yang sangat efektif bisa mengangkat penyakit, lebih efektif, lebih bermanfaat, dan lebih besar, lebih cepat untuk bisa menyembuhkan dibandingkan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quranlah yang paling dahsyat untuk bisa menjadi penyembuh kita semuanya. Ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim di At-Tafsirul Qayyim berkaitan dengan ayat yang tadi, qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur wa shifaa'ul lima fis sudur. Baik. Jadi hendaknya kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Baik, dan ya mungkin karena interaksi, ya mungkin yang perlu kita perhatikan, mungkin karena interaksi kita bersama Al-Quran yang perlu diluruskan, dibenahi juga ya. Nah, tapi alhamdulillah kita sudah membaca dengan baik dan benar, itu sudah satu prestasi yang sangat baik. Meskipun harusnya kita bisa naikkan lagi ke level berikutnya. Jadi bukan sekadar membaca dengan baik dan benar, tapi kita harusnya bisa memahami dengan baik dan benar pula. Kita juga setelahnya juga bisa mengamalkan dalam keseharian, bukan sekadar bisa membaca dengan baik dan benar. Gitu. Jadi level berikutnya maka kita harus bisa memahami apa yang kita baca, memahami apa yang kita hafal. Oleh karena itu di program kita kan ketika masuk level tahfidz, menghafal itu bukan sekadar menghafal, tetapi harus paham apa yang kita hafal. Maka kita bagi menjadi tema-tema kecil itu supaya
tidak kosong kita ketika menghafal itu. Jadi ada pelajaran penting yang bisa kita hayati, kita dalami, dan kita jadikan sebagai bahan tadabbur. Bahkan mungkin kita bisa implementasikan dalam keseharian. Pesan-pesan kebaikannya apa, hal-hal yang perlu kita hindari apa dari proses memahami kandungan Al-Quran itu. Oleh karena itu, tilawah yang sebenarnya itu, sebagaimana disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 121 itu, disebut sebagai haqqut tilawah. Bagaimana dia? Allah tegaskan di sini, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka yatlunahu haqqa tilawatihi, membacanya dengan haqqut tilawah, dengan sebenar-benarnya tilawah. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itu adalah orang-orang yang mengimaninya, mempercayainya, meyakininya. Jadi kita harus menerapkan haqqut tilawah. Apa itu haqqut tilawah? Ditegaskan di sini, dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada di genggamannya, inna haqqa tilawatihi ayyahilla halalahu. Ya. Yang disebut dengan haqqut tilawah itu adalah ketika seorang pembaca Al-Quran itu menghalalkan yang halal, wa yuharrim haramahu, mengharamkan apa yang haram. Yang haram yang disebutkan haram ya haram. Wa yaqra'uhu kama anzalahu Allahu, dan membacanya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dengan bacaan tersebut. Wa la yuharrif al-kalim an mawadhi'ihi, juga tidak menyimpangkan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, dari tempat-tempatnya yang sebenarnya. Jadi nggak disimpangkan maknanya, nggak diubah-ubah misalnya. Wala yata'awwal minhu syai'an ala ghairi ta'wilihi, juga tidak menakwil dengan takwil yang serampangan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah takwil atau tafsir yang seharusnya. Nah, ini ketika kita membaca dengan haqqut tilawah, maka kita hendaknya bisa memahami kandungannya dan juga mengamalkan dalam keseharian kita. Yatlunahu haqqa tilawatihi. Yatluna, tilawah itu artinya mengikuti amalan kita, mengikuti apa yang kita fahami. Amalan kita mengikuti apa yang kita telah baca. Jadi bukan sekadar membaca, tapi juga mengamalkan. Nah, di kesempatan berbeda, tadi disebutkan di tafsir Ibnu Katsir ya, berikutnya di tafsir Imam At-Tabari, Ibnu Mas'ud lagi menjelaskan, qala kana ar-rajulu minna, bahwa kita dulu ketika idza ta'allama 10 ayatin, kalau mempelajari 10 ayat, lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'anihinna. Kami tidak beranjak kepada ayat yang lainnya sebelum kami memahami makna-makna yang dikandungnya, wal amal bihinna, dan juga mengamalkan apa yang ada padanya. Jadi mereka faham dan mengamalkan itu. Jadi mereka benar-benar berusaha, mereka hafal, mereka fahami, mereka dalami, dan mereka amalkan dalam keseharian. Jadi bukan sekadar hafal. Nah, mungkin masalahnya kenapa kok kita tidak bisa menguasai dunia, kenapa kita berada pada kondisi mundur dan terbelakang, karena kita hanya sekadar membaca, hanya sekadar menghafal, tidak tahu maknanya, tidak memahami kandungannya, dan juga tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat-sifat buruk ini, dan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang bisa mengamalkan kandungan Al-Quran. Baik. Nah, kalau kita coba perhatikan hadis yang kita sangat kenal dan tentang tentang keutamaan baca Al-Quran dan saling belajar baca Al-Quran itu, di wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatlunahu haqqa tilawatihi, atau yatluna kitaballah, mereka berkumpul di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membaca kitab Allah, baca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa mereka itu saling tadarus. Tadarus itu bukan baca Quran kebut-kebutan, tapi tadarus itu saling belajar, saling mempelajari, saling mendalami kandungannya. Jadi bukan sekadar membaca, tapi juga mendalami kandungannya.
Jadi alhamdulillah kita sekali lagi kita bersyukur bahwa kita sudah bisa membenahi bacaan Al-Quran kita, tapi kita harus bisa naikkan ke level berikutnya, bisa mendalami kandungan dari Al-Quran itu dan juga mengamalkan dalam keseharian. Jadi bukan sekadar membaca, tapi juga memahami dan mengamalkan. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini dengan tujuan, kalau kita perhatikan di surah Shad ayat 29 ini, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih. Itu tujuan pertamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di sini, kitabun, kitab ini anzalnahu ilaika, telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarak, penuh dengan keberkahan. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka orang-orang beriman itu mendalami kandungannya, mentadabburi ayat-ayatnya, menghayati ayat-ayatnya. Ya, jadi ini tujuan diturunkannya, kita harus tadabbur. Tadabbur itu berarti memahami kandungannya dan juga mengambil kesimpulan dari apa yang dibaca, lalu bisa mengamalkan dalam keseharian. Ada aksi dan implementasi dari apa yang dipahami itu. Jadi, tadabbur itu bukan sekadar faham, tapi harus bisa mengambil kesimpulan apa yang harus kita amalkan dalam keseharian. Adapun tafsir, kalau tafsir itu hanya memahami maknanya, jadi lebih ke sisi pengetahuan, wawasan, tapi kalau tadabbur itu ke sisi hati dan pengamalan dalam keseharian. Waliyatadzakkara ulul albab, agar orang yang memiliki hati yang pikiran yang jernih, pikiran yang murni bisa mengambil pelajaran atau mendapat pelajaran. Ini dua hal yang perlu kita perhatikan ya. Jadi pertama tadabbur, yang kedua tadzakkur. Yang pertama menghayati ayat-ayatnya, dan kedua mengambil pelajaran dari apa yang kita baca. Baik. Nah, maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa pentingnya tadabbur ini. Disindir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an? Emang mereka tidak mentadabburi Al-Quran kah? Gitu. Maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran? Afala yatadabbaruna Al-Quran? Ini sebenarnya yang disebutkan bukan orang beriman, tetapi orang-orang munafik atau orang-orang kafir. Tapi bukan berarti kemudian nggak berlaku untuk kita, sekali lagi ya. Ini juga menyindir kita juga, mengingatkan kita semuanya. Kenapa kita nggak tadabbur? Walau kana min indi ghairillah, sekiranya Al-Quran itu berasal dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Niscaya mereka akan menemukan ikhtilafan katsira, berbagai ketimpangan di dalamnya, jadi perbedaan dan sebagainya. Dan ini kita perhatikan dengan baik ya, ada 6.000 ayat lebih, 6.236 ayat itu banyak, tapi Masya Allah tidak ada yang timpang, tidak ada petolak belakang, tidak ada kontradiksi sama sekali. Ini hanya ada dalam Al-Quran. Kalau yang lainnya tentu sudah ada revisi-revisi lagi, sudah ada perubahan-perubahan, ada abrogasi, ada pembatalan dan sebagainya. Jadi ini Al-Quran benar-benar hendaknya menambah keyakinan kita bahwa ini Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di situ pentingnya kita tadabbur, mendalami kandungan itu sehingga kita bisa mengambil banyak pelajaran. Baik. Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan di sini tentang ayat yang tadi, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah kita semuanya untuk mentadabburi Al-Qur'an, juga mengingatkan kita semuanya, melarang kita dari berpaling memahami Al-Qur'an atau berpaling dari Al-Qur'an secara keseluruhan, atau berpaling dari memahami kandungan-kandungannya, hikmah-hikmah, hukum-hukumnya, juga dari lafaz-lafaz yang sangat mulia ini. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semuanya, memberi informasi kepada kita, annahu la ikhtilafa fihi wa la ittirab. Tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan, tidak ada ketimpangan. Wala ta'arud li annahu, juga tidak ada kontradiksi. Li annahu tanzilu min hakimin hamid, karena Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Fahuwa haqqun min haqq. Ini adalah kitab yang benar dan berasal dari yang maha benar, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang hal itu. Ya. Ini jadi tentang tadabbur itu ya.
Nah, adapun orang munafikin ini ayat tadi juga menyinggung tentang orang munafikin. Di sini Allah abal munafiqina bil i'radi 'anit tadabburi fil Qur'ani wa tafakkuri fihi wa fi ma'anihi. Orang munafik itu mereka justru berpaling dari mentadabburi Al-Qur'an, berpaling pula dari memikirkan kandungan Al-Qur'an, tafakkur dalam mendalami, menyelami makna-maknanya. Maka hendaknya kita waspadai, jangan sampai masuk dalam golongan orang munafik atau orang-orang yang kafir, ya, begitu. Baik, Al-Hasan Al-Basri berkaitan dengan tadi ayat tadi itu mengingatkan kita semuanya, wallahi, demi Allah, ma tadabburuhu bihifdzi hurufihi. Tadabbur itu bukan hanya menghafal huruf-hurufnya, menghafal kata-katanya, dan juga tapi di sisi yang lainnya melalaikan hukum-hukumnya. Bahkan ini sindiran dari Al-Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri mengatakan ada di antara mereka itu yang mengatakan, aku udah khatam kok, aku udah hafal kok, aku sudah membaca seluruhnya kok, tapi ma yuralahul Qur'anu fi khuluqin wala amal. Tapi tidak ada tampak Al-Qur'an pada akhlak mereka, juga tidak ada pada amalan mereka. Ini tentu hal yang menyedihkan dan hendaknya kita waspadai, jangan sampai ada pada diri kita hafal, baca, tapi ternyata apa yang kita lakukan dalam keseharian bertolak belakang dengan kandungan dari Al-Qur'an itu. Semoga Allah selamatkan kita semuanya. Baik, ini rekan-rekan semuanya berkaitan dengan pengantar dari tadabbur ini, dan kita ada definisi tentang tadabbur yang mungkin nanti bisa dibaca, dan juga ya ini ada definisinya dan apa sih tadabbur itu. Dulu juga kita sudah membahas juga saat mentadabburi surah Al-Fatihah, mungkin nanti bisa direview kembali di bahasan atau kajian tersebut. Sebagai pengingat untuk kita semuanya betapa pentingnya tadabbur ini, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Madarijus Salikin mengingatkan kita semuanya, falaysa syai'un anfa' lil 'abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi wa aqrab ila najatihi min tadabburil Qur'ani wa italat ta'ammuli wa italat ta'ammul lahu. Jadi kata Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan tidak ada yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba, bagi kehidupannya sekarang dan juga di masa yang akan datang, di akhirat nanti, di tempat kembalinya ke akhirat nanti, dan tidak juga lebih mendekatkan dirinya kepada keselamatan itu dibandingkan dengan mentadabburi Al-Quran. Jadi dengan tadabbur Al-Quran diharapkan kita selamat dunia dan akhirat. Begitu juga itolat ta'amul, gitu, kita lebih konsentrasi, lebih fokus, lebih banyak untuk ta'amul. Ta'amul itu mirip dengan tadabbur, ya, mendalami, menghayati kandungannya. Wa jam'il fikri ala ma'ani ayatihi, juga mengumpulkan segala upaya pikiran kita untuk bisa mengambil makna-makna dalamnya, gitu. Fa innaha taqallu' al-'abd ala ma'alimil khairi wasyarri bi hadzafirihima. Ya. Jadi di sini apa? Hal itu akan mengantarkan hamba pada rambu-rambu kebaikan dan keburukan hingga hal yang detail-detailnya. Oleh karena itu disebutkan di sini hingga ia sukses menggenggam kunci-kunci kebahagiaan dan ilmu yang bermanfaat. Ini manfaat dari tadabbur. Hendaknya kita bisa menggali kandungan Al-Quran dengan tadabbur ini dan bisa mendapatkan berbagai manfaat, baik dunia maupun akhirat. Ini juga dijelaskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Miftah dari Sa'adah, kunci menggapai negeri kebahagiaan, yaitu akhirat. Di sini dijelaskan falau alimal nasu ma fi qiraatil qur'ani bitadabburi lashtawalu biha an kulli ma siwaha. Kalau orang faham tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan tadabbur itu dan manfaat dan sebagainya, pasti mereka akan lebih menyibukkan diri untuk membaca dengan tadabbur itu dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, ini bahkan juga mungkin dibandingkan dengan sekadar menghatamkan, tentu lebih baik dengan tadabbur tadi itu. Di sini ingatkan, ya, ada terjemahnya. Faqira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahumin khairun min qiraati khatmatin bi ghairi tadabburin wa tafahumin. Membaca satu ayat saja itu lebih baik, lebih utama
membaca satu ayat itu dengan tafakur, tafahum itu lebih baik dibandingkan dengan menghatamkan Al-Quran tapi tidak tadabbur, juga tidak memahami kandungannya. Jadi ini menunjukkan betapa pentingnya kita mentadabburi kandungan Al-Quran. Baik, nah ini baru kemudian terakhirnya dari proses tadabbur itu dan juga membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu, kita hendaknya bisa mengambil Al-Quran sebagai syifa. Karena di dalamnya ada syifa. Allah tegaskan di sini, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'an, dan diturunkan suatu bacaan Al-Quran ini ma huwa syifaa'un, yang di dalam yang ia merupakan syifa, merupakan penyembuh, wa rahmatul lil mu'minin, dan sekaligus juga sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Syifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran ini sendiri adalah syifa. Al-Quran ini adalah syifa. Bukan yang lain, tapi Al-Quran itu, bacaan Al-Quran itu sudah syifa, sudah penyembuh. Berbeda dengan sifatnya madu. Kalau kita perhatikan di sini, tentang madu disebutkan di sini, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'un linnas. Ya, keluarlah dari perutnya lebah itu syarabun mukhtalifun alwanuhu, berbagai macam warna yang bisa diminum itu, fihi, di dalamnya, dalam madu itu ada syifa'ul linnas, ada penyembuh untuk manusia. Jadi ada di dalamnya, bukan madu itu secara keseluruhan, tapi fihi syifa'ul linnas, di dalamnya ada syifa itu. Sementara Al-Quran itu sendiri, atau bacaan Al-Quran itu sendiri adalah syifa untuk penyembuh untuk kita semuanya. Semoga Allah sembuhkan kita dari segala bentuk penyakit, Allah sehatkan kita semuanya, insya Allah SWT. Jadi ta'ammal ikhbar Allah Ta'ala anil Quran. Coba perhatikan dan baik-baik tentang berita di Al-Quran itu, annahu nafsahu syifa, bahwa Al-Quran itu zatnya dia sendiri itu adalah syifa. Wa 'alal 'asali fihi syifa. Sedangkan pada madu, lain lagi ketika Allah mengabarkan tentang madu, disebutkan fihi syifa, di dalam madu itu ada syifanya, ada penyembuhnya, bukan madunya itu sendiri, tapi di dalamnya ada syifanya. Baik, jadi kesimpulannya, fal Qur'anu huwa syifa'ut tam min jami'il adwa'il qalbiyati wal badaniyah. Jadi Al-Quran itu sebenarnya adalah penyembuh yang paling efektif, yang paling sempurna untuk menyembuhkan segala bentuk penyakit, baik penyakit hati, penyakit jiwa, ataupun penyakit badan fisik kita. Jadi bisa dua-duanya. Adwa dunia wal akhirah, penyakit-penyakit duniawi maupun juga penyakit-penyakit ukhrawi. Jadi sebenarnya dengan Al-Quran kita insya Allah sehat lahir dan batin, sehat secara fisik kita dan sehat secara jiwa kita dan ruhiyah kita. Nah, tinggal kita sejauh mana kita bisa menjadikannya sebagai syifa untuk kita semuanya. Maka di sini disebutkan, ditegaskanlah gitu. Wa ma kullu ahadin yu'ahhal wa la yuwaffaq lil istishfa' bihi. Tapi tidak semua orang itu diberikan keahlian dan juga tidak diberikan hak atau juga tidak diberikan taufik untuk bisa mengambil Al-Quran atau menjadikan Al-Quran sebagai syifa. Gitu. Atau bahkan mungkin kita baca tapi ternyata nggak ada efeknya. Jadi perlu ada syarat-syarat dan ketentuan untuk bisa mendapatkan syifa dari Al-Quran itu. Baik. Di antaranya tadi saya jelaskan di sini bahwa harus ada iman yang baik, penuh keimanan ketika membacanya, ketika mentadabburinya, juga menerima sepenuhnya apa yang ada konsekuensi di dalamnya, juga dipenuhi dengan keyakinan dengan apa manfaat dari membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan juga sebagai syifa tadi itu. Ya, yang menyembuhkan siapa? Yang menyembuhkan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menurunkan Al-Quran, Allah mengutus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah yang menciptakan kita semuanya. Jadi Allah lah yang paling tahu apa yang efektif untuk menyembuhkan kita. Allah yang paling tahu bagaimana kondisi kita. Meskipun kita kadang buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bentuk buruk sangkanya kita adalah ketika kita tidak meyakini manfaat Al-Quran sebagai syifa untuk kita semuanya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menyebutkan tentang syifa itu sendiri kan gitu. Maka sebaik-baik contoh adalah atau teladan kita meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengatakan wa idza maridtu fahuwa yashfini.
Kalau aku sakit, maka dialah yang menyembuhkanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkanku. Jadi yang menyembuhkan bukan siapa-siapa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jadikan Al-Quran sebagai syifa. Allah yang menyembuhkan, jadikan Al-Quran sebagai syifa, penyembuh tadi itu. Semoga kita bisa sembuh dari segala bentuk penyakit. Dan ini bagaimana menyembuhkan sakit jiwa kita. Di sini ada beberapa ayat yang mengingatkan kita bagaimana kita selamat dari bentuk penyakit-penyakit jiwa kita. Nanti bisa dibaca di surah Al-Hijr ayat 97-98, kemudian surah Qaf 39, dan surah Thaha ayat 130. Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Ini berkaitan dengan sakit psikis ya. Sesungguhnya kami telah tahu bahwa sesungguhnya engkau merasakan kesempitan dada terhadap disebabkan oleh apa yang mereka katakan. Maka apa kuncinya supaya bisa selamat dari berbagai tekanan, dari berbagai bully dan segala macam itu? Fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah dan pujilah Tuhanmu. Subhanallah walhamdulillah wa kum minas sajidin. Dan jadilah hamba-hamba yang bersama orang-orang yang senantiasa bersujud, tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi tasbih, tahmid, subhanallah walhamdulillah, dan juga memperbanyak ibadah salat terutama. Fasbir ala ma yaqulun. Apa kunci berikutnya lagi supaya kita selamat, nggak perlu jadi banyak pikiran kita. Kadang kepikiran kita nggak bisa berpikir jernih lagi misalnya. Fasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah. Kita sebagai hamba beriman di dunia ini adalah ujian untuk kita semuanya, apakah kita bersabar atau kita bersyukur. Maka fasbir ala ma yaqulun, bersabar atas perkataan mereka, wasabbih bihamdi rabbik, bertasbih dan bertahmid qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, di pagi dan petang hari. Kita biasakan itu dengan zikir, dengan dengan bertasbih, bertahmid. Zikir pagi dan petang itu menjaga kita dari kemungkinan kita jatuh pada hal-hal yang buruk. Tentu dengan tadabbur juga ya, dengan tadabbur dan menghayati apa yang kita ucapkan. Doa-doanya dihafal, selain juga kita hafal, kita fahami. Ada zikir-zikir yang kita perlu pahami itu. Di yang terakhir, fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Mirip ayatnya dengan surah Qaf ayat 39 tadi itu. Semoga ini menjadi penyembuh kita dari segala bentuk penyakit, apalagi penyakit kejiwaan kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga Allah istiqomahkan kita bersama Al-Quran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.